Yang ketiga yaitu gairah seks menurun pun. Iya paps. How are you today? Saya sangat bersemangat hari ini karena kita akan membahas sesuatu yang intim sekali. Nah, kalau kalian dengar keyword itu, apa sih yang kalian pikirin? Kalau aku sih memikirkannya tentang masalah pernikahan maybe. Jadi yang kita tahu nih selama ini bahwa hubungan pernikahan itu emang ikatan yang suci banget ya, yang sakral, dan untuk melewatinya butuh kesabaran dan kesetiaan. Yang mana ketika dua orang memutuskan untuk hidup bersama seumur hidup, komitmen untuk tetap setia pun menjadi salah satu hal yang penting. Dari berbagai perubahan situasi dan kondisi, pernikahan seringkali memicu terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk perselingkuhan dan hubungan menjadi renggang. Nah, mungkin ada juga masalah tentang finansial, tapi di sini kita akan membahas tentang masalah perselingkuhan dulu nih guys. Nah, apa tuh yang mau kita kulik hari ini? Yuk. Tapi aku mau tanya dulu dong, gimana kabarnya kalian hari ini? Apakah tetap sehat? Apakah sudah bahagia hari ini? Jangan lupa tersenyum, jangan lupa tertawa. Ya, kita lanjutin dulu. Di sini kita mau bahas tentang ciri-ciri salah satu dalam anggota pernikahan yang selingkuh. Apa sih anggota pernikahan? Maksudnya tuh ciri-ciri suami atau istri yang selingkuh. Nah, bisa ditilik dari yang pertama, yaitu perubahan sikap dan perilaku. Mungkin ada saatnya papa menghabiskan banyak waktu dengan mama. Tentu akan paham betul seperti apa pola sikap dan perilaku masing-masing. Sedikit perubahan sikap pun biasanya bisa terlihat nih. Meski sering luput, namun kadang feeling itu emang gak pernah bohong ya. Jadi jangan abaikan insting saat mengenali perubahan sikap ini. Mulai dari sikap yang tiba-tiba jadi cuek, yang aslinya ya mungkin gak terlalu perhatian, tapi malah terkesan sangat cuek. Itu perlu dicurigai sih. Mulai dari sikap yang tiba-tiba cuek itu, atau mungkin sebaliknya malah jadi super perhatian. Nah itu tuh katanya kalau orang yang sebenarnya cuek lalu berubah jadi super perhatian, maka dia sedang menyembunyikan sesuatu. Hahaha. Tuh apa tuh? Lalu yang kedua yaitu cirinya adalah hobi bercermin. Maksudnya di sini adalah lebih memperhatikan penampilan, tapi yang paling dicurigai adalah ketika dia memperhatikan penampilan saat mau keluar. Nah, kalau di rumah biasa-biasa aja. Nah, itu udah ciri-cirinya, udah pasti itu. Jadi, ada lagi. Yang ketiga yaitu gairah seks menurun pun. Iya, paps. Di sini ada lagi nih, apabila tiba-tiba suami atau istri kalian tiba-tiba mengarang terlalu banyak alasan untuk menghindari hubungan hubungan intim, ini juga bisa menjadi pertanda. Ya mungkin katakanlah kalau habis sibuk terus capek, ya mungkin kita bisa mewajari ya, tapi kalau itu terjadi terus menerus, ya patutlah untuk dicurigai. Nah, ada juga nih yang keempat, ciri-ciri selingkuh, yaitu menjadi cuek dan bersikap dingin. Jadi perhatiannya itu udah menipis dan dingin pula sikapnya. Jadi udah nggak ada perhatian sama sekali, udah nggak ada peduli-pedulinya gitu. Udah kayak menjadi orang asing kembali. Yang mana misalnya kalau sedang saat bersama di rumah udah nggak ada keinginan untuk sekedar ngobrol ataupun berbincang tentang aktivitas sehari-hari. Dan selain itu nggak ada juga keinginan untuk memasak atau menyenangkan suami atau istri dengan kegiatan seperti jalan-jalan bersama atau us time lah ya. Udah gak ada namanya waktu jalan berdua. Nah, kalau bisa dibilang us time itu emang bener-bener penting banget ya untuk pasangan yang di pernikahan itu. Maksudnya kita bisa menghabiskan beberapa waktu dulu lah untuk berdua bareng suami atau istri, supaya kita gak jenuh di rumah dan menghilangkan sedikit penat karena kerjaan, entah itu
yang suami kerja di kantor atau istrinya kerja di kantor juga, atau mungkin dengan menjadi ibu rumah tangga, itu pasti mengalami titik jenuh yang kita nggak tahu apa efeknya nanti. Lalu ada ciri yang kelima, yaitu ketakutan dan paranoid. Dan saat seseorang nggak setia atau sedang berencana untuk melakukan sesuatu yang keliru, sadar nggak sadar sering banget menimbulkan sikap yang mudah ketakutan. Jadi kayak lebih gampang cemas, nanti ketahuan nih gitu. Jadi kelihatan kayak udah nyembunyi sesuatu dan kelihatan lebih cemas aja gitu. Nah, ada lagi ciri yang keenam, yaitu nggak bisa lepas dari ponsel. Tapi kalau di saat pandemi kayak gini emang susah ya bun ya kalau mau lihat ciri dari kayak gitu. Maksudnya semua kegiatan kita mungkin dialihfungsikan di ponsel, dan mungkin kalau kita mencurigai suami atau istri ketika main ponsel berlebihan padahal dia sedang kerja pun juga ya nggak sopan banget sih. Maksudnya nggak kelihatan care juga, kan dia lagi kerja. Tapi kalau mungkin di saat kita tahu kalau dia nggak saat di jam-jam kerja dan nggak kelihatan butuh untuk pekerjaannya, ya kita patut curiga untuk bisa lihat mungkin benar ponsel itu suatu privasi masing-masing. Tapi kalau memang kita saling percaya atau mungkin perlu untuk keutuhan rumah tangga, ya boleh juga sih kalau mau lihat ponsel masing-masing. Ya who knows, kita punya indikasi-indikasi yang dan punya prinsip-prinsip pernikahan yang beda-beda dong. Nah, ada juga nih ciri-ciri yang ke-7, yaitu adanya masalah keuangan. Ini bisa dibilang sensitif banget sih kalau emang masalah keuangan ya. Maksudnya dengan adanya uang atau enggak adanya uang itu menjadi titik balik dari keutuhan suatu rumah tangga. Biasanya kalau misalkan keuangan aman dan terkendali lalu tiba-tiba jomplang, itu kan bisa jadi juga menjadi perselisihan di antara suami dan istri. Atau mungkin juga tiba-tiba nih kalian suami yang biasanya ngasih segini dan istrinya dapat segini dan ternyata kok beda lagi. Nah, itu mungkin bisa dicurigai bun. Mungkin itu si suami mengeluarkan pengeluaran yang tidak seharusnya, atau bisa sebaliknya, istri yang mengeluarkan pengeluaran yang tidak seharusnya dan terindikasi menjalankan suatu misi yang namanya perselingkuhan. Nah, semua masalah itu tapi pasti ada jalan keluarnya. Kalau misalkan bisa diatasi dengan baik, maka selesaikan dengan baik. Tapi kalau misalkan pasti seseorang punya batas toleransi masing-masing dalam pernikahannya. Misalkan ada yang tidak sesuai, tidak pas ketika dia mendapatkan insiden perselingkuhan, dia minta cerai, ya kita nggak perlulah judgement untuk menilai orang itu, karena kita punya batas toleransi masing-masing. Jadi, tapi alangkah baiknya untuk mendiskusikan apa aja yang menjadi masalah untuk antara kalian dengan pasangan, yang mana kembali lagi nih, komunikasi yang baik dan tepat adalah solusi terbaik untuk kelanggengan suatu hubungan. Ya, itu tadi informasi mengenai ciri-ciri info istri atau suami yang selingkuh yang perlu kita ketahui bersama. Nah, apakah bisa diterima saudara-saudariku? Papa mama, silahkan jangan lupa untuk berbahagia dan jangan lupa untuk menjalin keluarga yang harmonis. Jangan lupa us time, jangan lupa me time juga supaya nggak jenuh. Jangan lupa ada sesi untuk romantis antar pasangan. Nah, itu penting banget tuh untuk menjalin hubungan yang panjang dan membahagiakan. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.